Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Berbicara tentang puasa weton, teman-teman. Terkadang masih banyak di antara kita atau saudara-saudara kita yang bertanya mengenai weton itu sendiri. Sebenarnya weton itu apa sih? Weton adalah perpaduan antara hari lahir dan hari pasaran. Nah, hari lahir dan hari pasaran ketika lahir itu yang disebut dengan weton. Ini adalah istilah yang berasal dari Jawa. Dan di situ ada nilai-nilai tertentu, ada hitung-hitungan tertentu yang telah dirumuskan. Ingat, ini adalah dirumuskan. Dirumuskan oleh orang-orang zaman dahulu dengan tujuan apa? Dengan tujuan adalah sebagai bentuk dari ilmu titen. Kalau di luar negeri, di Amerika kita melihat ada yang namanya zodiak. Kalau di Cina ada yang namanya Feng Shui dan lain-lain itu. Kalau di negara Indonesia atau di Jawa itu ada yang namanya weton. Terus kalau di negara-negara maju seperti Jepang itu ada yang namanya golongan darah. Kalau di Arab ada yang namanya perhitungan huruf dari nama dasar. Itu adalah suatu hal yang terkait dengan keilmuan yang berujung pada ramal-meramal atau ilmu titan atau biasa disebut dengan ilmu nujum, teman-teman. Tapi terkait hal tersebut kita kesampingkan dulu apakah ini boleh atau tidak. Tapi pada dasarnya yang namanya orang itu kan sesuai dengan keyakinannya. Bahkan di dalam Al-Quran kan berbunyi Allah atau Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Lalu bagaimana jika dia telah memiliki takdir A, takdir B, takdir C? Nah, Allah bisa merubah takdir tersebut melalui doa. Nah, disinilah yang sebenarnya perlu kita perhatikan bagi teman-teman semua bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita, ada yang namanya ilmu-ilmu yang saling berkaitan. Makanya kalau teman-teman belajar jangan hanya belajar pada satu titik ilmu. Mungkin ada ilmu yang kita anggap benar, terus mereka anggap salah. Yang mereka anggap salah, kita anggap benar. Ini tujuannya apa, teman-teman? Kalau kita melihat sendiri di dalam ilmu weton atau kita kaitkan dengan primbon, ini juga ada berbagai versi di mana karya dari A akan berbeda dengan karya dari B, karya dari C, dan karya dari D. Ini akan sangat berbeda-beda. Makanya kalau teman-teman ketika dipal terkait dengan weton, kalian boleh mengerti. Tapi untuk percaya dan yakin itu kesampingkan dulu. Karena jika teman-teman memperoleh suatu hal yang kurang baik di situ, maka biasanya itu ada hal-hal atau ilmu-ilmu yang digunakan untuk mengudari atau membuka permasalahan tersebut, bisa dengan selamatan, bisa dengan syarat dan lain sebagainya. Tapi pada orang Jawa zaman dahulu itu sangat ngugemi, teman-teman, yang dinamakan weton ini. Bahkan di setiap hari kelahirannya itu mereka rata-rata mempuasani atau melakukan tirakat dengan tujuan membangkitkan spiritual yang mereka miliki tersebut. Itu terkait dengan ilmu weton. Terus untuk hal yang lain gimana? Untuk hal yang lain biasanya itu ada ketika mereka melakukan among-among atau selamatan. Ini juga bertujuan untuk menyelamatin sedulur papat mereka, yaitu ada ari-ari, terus ada darah, terus ada yang lainnya itu yang berkaitan dengan sedulur papat. Dan
diri kita sendiri yang biasa disebut dengan pancer itu adalah hal yang terkait dengan weton. Makanya tidak jarang orang yang gemar untuk bertirakat di hari lahirnya, terutama dengan puasa, biasanya itu cenderung kehidupannya itu lebih stabil. Dia tidak mudah gerusa-gerusu. Dia cenderung ketika mendapat suatu problem atau suatu hal yang menghalangi perjalanan mereka, dia akan menemukan solusi yang terbaik itu seperti apa. Bukan karena puasa terus mereka tidak mendapatkan ujian-ujian dalam kehidupan, tidak, tapi mereka menemukan hal-hal yang terkait dengan penyelesaian tersebut. Dan biasanya ketika ada ujian itu atau cobaan itu datang, biasanya yang datang itu bukan cobaan yang tergolong tinggi, biasanya itu lebih cenderung didekatkan dengan keberuntungan tertentu. Coba teman-teman lihat berapa banyak orang yang melakukan puasa, entah itu puasa weton, entah puasa neptu, entah puasa tirakat, entah puasa 40 hari, 21 hari, atau bahkan dalail. Mereka itu cenderung akan membawa suatu keberkahan tersendiri dalam kehidupannya. Mereka perjalanannya itu biasanya akan menemui kejayaan, akan menemui suatu keberkahan dalam kehidupannya. Tapi ingat, ketika kalian berpuasa untuk mencapai ilmu-ilmu tertentu, terutama ilmu kanuragan dan ilmu pengasihan, ini cenderung kalian harus lebih berhati-hati teman-teman. Dimana ketika kalian menggunakan ilmu kanuragan dan ilmu pengasihan, biasanya itu perjalanan di depan itu akan tersendat. Tersendat apa? Biasanya itu akan ada penghalang-penghalang. Oke lah, memperoleh rezeki, memperoleh uang, dan lain sebagainya. Tapi nanti di endingnya, itu pasti ada masalah yang menyertainya. Itu biasanya seperti itu. Maka bagi teman-teman yang ingin melakukan suatu ritual yang terkait dengan berpuasa ini, berpuasalah dengan niat yang baik untuk keselamatan, untuk keberkahan, untuk kerezekian, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Semoga hal ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.